Kalau menurut aku sih yang aku lihat di klub Indonesia ini, terkadang tuh aku ngelihat banyak banget orang tua atlet yang suka maksain anaknya untuk berenang. Misalkan udah dilatih nih sama pelatihnya. Terus terkadang ada orang tua yang mau ikut-ikutan untuk ngelatih anaknya gitu loh. Seharusnya kan nggak boleh kan. Seharusnya seharusnya ya udah kasih aja kepercayaan ke pelatih kan. Karena kan itu emang tugas pelatih. Kamu sendiri kalau mau turun begitu ritualnya apa? Halo, sport friend dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di podcast Metro Sport. Kami tetap konsisten bahwa tamu kami untuk Metro Sport Podcast adalah atlet-atlet muda yang punya prestasi, punya masa depan, dan juga pernah membawa Indonesia ke panggung juara. Nah, kali ini bintang atau tamu saya hari ini dari atlet renang. Nah, masih muda, baru 20 tahun, memegang rekor 3 nomor rekor nasional, Olimpian juga, ikut SEA Games juga, bahkan juga banyak sekali event-event internasional yang dia ikuti. Dan dengan susah payah saya mengundang dia ke sini untuk hadir karena sibuk banget, pagi latihan, sore latihan. Tapi kali ini dia mau datang ke studio podcast Metro Sport di Kedoya. Kita sambut Az-Zahra Permatahani. Tas dulu ah. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Panggilannya Zahra ya. Betul, Zahra. Jadi panggilan akrab, panggilan di kolam renangnya Zahra gitu ya. Pelatih juga gitu manggilnya Zahra. Ya, Oke. Hari ini kita juga panggil dia Zahra. Oh, luar biasa. Ini dia tamu kita pada hari ini, sport friend. Kita mau tanya-tanya nih, karena dia udah ikut Olimpiade juga. Dia juga mempersiapkan juga untuk event-event nasional dan juga internasional. Zahra, kesibukannya apa sekarang ini? Sehingga kami bisa culik dirimu untuk ke Kedoya. Kalau sekarang sih kesibukannya masih latihan, dan kebetulan sekarang aku juga masih menjalani kuliah. Iya, tapi kebetulan aku itu milih kuliah yang memang sistemnya e-learning. Ya. Jadi e-learning itu memang full online. Jadi kita kalau ngerjain ujian itu kita bisa ngerjain di rumah. Jadi nggak perlu datang ke tempat kuliah. Wow. Itu. Jadi paralel ya, latihan dan juga dunia Kuliah. pendidikan ya. Oke, menarik itu. Nah, latihannya pagi, sore, atau siang juga? Kalau misalkan aku itu pagi biasanya latihan dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Terus jam 11 sampai jam 12-nya gym. Ya. Habis itu nanti sore latihan lagi jam 4 sampai jam 6. Gitu. Jadi nggak ada waktu hangout ya? Sabtu sore sama Sabtu Minggu. sore, oke. Tapi ini nih, saya agak apa ya? Pengen tahu ataupun agak surprise juga sport friend. Biasanya perenang itu badannya tuh, wah, tahu sendiri lah ya kan. Ngeliat cowok, ngeliat cewek, juga cewek pada waktu itu juga badannya juga berotot besar begitu kan. Tapi yang di hadapan saya ini memegang rekor nasional juga andalan Indonesia, badannya kayak gini, kering, ya kan? Ini atlet renang bukan. Jadi itu yang saya tanya. Nah sekarang kenapa? Emang harus badannya gede-gede atau memang badan segini pun bisa untuk jadi perenang yang cepat gitu? Kalau aku sendiri sih aku juga bingung sih kenapa badan aku bisa sekecil ini, sekering ini. Dan memang udah sering banget diingetin sama papa kan untuk ayo dong deh kamu makannya yang banyak biar badannya gede gitu loh. Biar kayak coba lihat perenang-perenang di luar yang lain badannya tuh gede-gede gitu kan. Cuman ya dari aku sendiri emang orangnya tuh kalau misalkan udah makan segitu ya harus segitu gitu loh, nggak bisa nambah lagi gitu, mungkin kenyangnya cepat atau gimana gitu. Dan menurut aku sih kalau misalkan walaupun badannya kecil, asalkan kita punya teknik dan strategi kita yang bagus sih bisa sih. Pasti bisa. Setuju. Ya, walaupun badannya kecil tapi tekniknya yang mumpuni, kita bisa berenang dengan cepat. Yang penting dari pikiran dan
niat kita sih. Berarti pelatihmu juga nggak masalah ya dengan badanmu yang segini kecilnya juga? Untungnya pelatih aku nggak masalah sih. Untuk jarak 200 meter dan 400 meter kan, spesialismu mungkin di semua nomor jarak-jarak yang pendek dan menengah seperti itu? Pokoknya spesialis aku itu dari jarak menengah ke atas. Jadi dari 200 sampai 1500 bebas aku juga pernah ikut. Tapi kalau untuk sekarang mungkin lebih fokus ke jarak 200 sama 400. Pernah coba juga 50 meter gaya bebas? Itu Pernah. kan sprint banget tuh kan? Pernah waktu itu nyoba 50 bebas pernah. Iseng-iseng aja diturunin sama pelatih kayak pengen tahu nih waktunya berapa sih 50 bebas gitu. Iya. Dan ya lumayan sih waktunya bagus dan asik juga 50 meter. Oke. Nah, pertanyaan saya lagi nih. Nah, pilihannya kalau kita lihat rekor nasionalnya adalah 200 meter dan 400 meter gaya ganti. Berarti gaya ganti ada 4 gaya di situ. Ada 4 gaya. Apa sih yang menariknya gaya ganti? Apa uniknya gaya ganti? Kalau menurut aku menarik sama uniknya gaya ganti itu karena nggak semua orang bisa di nomor ini. Karena memang Oh ya? iya, menurut aku ya, karena di nomor ini nih kita harus bisa bagus di gaya kupu, punggung, dada bebas. Ya. Di latihan pun kita nggak bisa pada saat latihan kita ngelatihnya gaya kupu aja, ngelatihnya gaya bebas aja, itu nggak bisa. Jadi pada saat latihan kita harus ngelakuin kupu, punggung, dada bebas. Kita harus ngelatih kupu, punggung, dada bebas. Pokoknya kita harus bisa gaya kupu, punggung, dada bebas gitu. Terus juga uniknya ya karena ini kan ada 4 gaya ya. Iya. Beda sama nomor-nomor yang lainnya kayak cuma satu gaya aja iya. gitu loh. Jadi makanya aku suka gaya ganti karena dia unik dan jarang banget orang yang bisa di nomor ini gitu. Iya. Berarti nggak semua perenang, nggak semua perenang ya. Bener. Kalau ditawarin nyoba gaya ganti, mau? Jawabannya atau gimana? Kalau misalkan aku tanya sama temen-temen aku di renang sih, Iya. kalau misalkan waktu latihan nih Iya. ada mindset gaya ganti, Iya. mereka pasti selalu kayak, aduh gaya ganti capek susah gitu. Oh gitu ya, yang di kepala banyak orang perenang ya, susah, Iya, capek, iya. berubah teknik segala macam. Oh. Soalnya oke. biasanya itu orang yang turun di nomor gaya ganti, biasanya dia di nomor gaya kupu dia udah capek. Gitu. Yang pertama tuh gaya kupu-kupu. Iya, yang pertama gaya Jadi yang kupu. pertama tuh sport friend gaya kupu-kupu dulu, baru itu gaya punggung, gaya dada dan terakhir gaya bebas. Iya, betul. Betul. Dari keempat gaya ini, yang paling kamu sukai gaya apa? Aku sering Andalan banget, lah, andalan. aku sering banget dikasih pertanyaan kayak gini dan aku sampai sekarang masih bingung ngejawabnya. Karena aku suka keempat-empatnya Keren. dan kalau misalkan ditanya andalan juga keempat-empatnya ya harus bagus. Jadi bingung harus milih ke antara Oke. 4 itu susah. Sebelum kita wawancarain sport friend, saya coba melihat YouTube, ya kan? Pada waktu Zara memecahkan 200 meter, kalau nggak salah ya 200 meter gaya. 200 meter gaya 200 ganti. Gaya ganti. Ya. Nah, ini nih yang kalau teman-teman lihat atau sport friend lihat, pertama gaya kupu-kupu, kayaknya lambat dia. Sepertinya kok duluan ada lawannya. Begitu juga ketika gaya punggung, juga masih di belakang ataupun ya pokoknya masih ketinggalan. Tapi ketika gaya dada ngacir dia. Dan ketika gaya bebas momentumnya udah dapet. Dia menyentuh tembok duluan. Memangkah seperti itu atau gimana, Sarah? Itu termasuk salah satu strategi sih. Jadi Itu strategi. Jadi pokoknya setiap aku sebelum turun lomba, Iya. aku selalu datengin pelatih aku dulu. Jadi pelatih aku selalu ngasih tahu aku untuk 50 pertama kamu gaya kupunya harus berenangnya kayak gini, jangan terlalu cepat. Pokoknya kontrol aja tekniknya tapi jangan terlalu lambat. Soalnya masih ada 3 gaya lagi kan. Terus juga di gaya punggung kamu harus atur nafasnya. Harus fokus ke kakinya harus nonstop. Oke, Terus gaya punggung fokus di kaki. iya betul, sama pinggangnya nggak boleh turun, harus di atas air gitu.
Wah, ini kita dapat pelajaran nih, tips nih yang suka berenang nih ya. Lalu Terus juga pas di gaya dadanya, kamu harus fokus ke teknik juga. Karena gaya dada itu emang nomor 1 tuh kita harus fokus di teknik. Gaya dada tuh emang 100% tuh harus tentang teknik gaya dada. Terus gaya bebas, udah itu kan gaya terakhir, jadi kamu max aja gitu. Oke. Kalau aku bilang gaya dadamu yang paling menonjol, bisa nggak dibilang begitu? Kalau misalkan kata pelatih aku sih, aku masih kurang di gaya punggung sama dada. Tapi kata Om Boy aku di gaya dadanya ya bagus ya. Iya. Kata pelatih aku masih kurang. Gimana dong? Aduh. Soalnya yang kita lihat nih sport fan, waktu gaya dada itu ngacir banget. Jadi apa yang kurang di mata pelatihmu saat ini? Ini pelatih Prancis atau pelatih Indonesia nih Pelatih Prancis. Pelatih Prancis. Jadi masih ada teknik yang bisa diubah atau dibetulin supaya lebih kencang lagi. Iya benar. Di mananya, di sini kah atau di punggung kah? Ngulik dikit nih. Di mananya yang perlu diberesin? Di mana ya? Setiap gaya itu punya tekniknya masing-masing sih. Oke. Kayak misalkan gaya kupu, yang paling penting itu pinggangnya nggak boleh di bawah air. Pokoknya pinggangnya tuh harus selalu di atas air, kayak harus kayak gitu, ting ting gitu. Kalau lihat gaya kupu-kupu tuh, oke ya. Kalau ya gaya kupu tuh kuncinya juga harus fokus ke pinggang sama ke kaki. Pinggang sama kaki. Pokoknya kupu tuh pinggang sama kaki. Iya. Kalau punggung, hipsnya juga harus di atas, nggak boleh di bawah air. Nggak boleh di bawah air. Ya, terus juga lehernya harus lurus ke atas, kepalanya nggak boleh masuk ke dalam air, harus di atas air juga. Body posisinya juga harus lurus. Kakinya juga kita harus gerak terus. Oke. Walaupun geraknya kecil-kecil, tapi nggak apa-apa asalkan non-stop gitu. Terus gaya dada juga tangannya harus kita buka lebar-lebar. Tendangan kakinya tuh gaya dada harus kuat banget. Makanya perenang dada pasti kakinya harus kuat-kuat. Karena gaya dada itu, perenang dada itu kakinya fokusnya ya di kaki itu sih. Wah, terus gaya bebas. Banget. Gaya bebas ya udah max aja. Max udah nggak aja apa-apa ya? mati-matian aja gaya bebas. Oke. Wah, udah menarik ini. Ini kita dapat tips nih buat para penggemar renang dari sang juara dan olimpian kita ini. Nah, tampil di olimpiade itu sesuatu yang luar biasa. Lolos wild card ya waktu itu. Bagaimana Zara ngeliat atmosfer olimpiade bersama dengan perenang-perenang top? Aku nggak tahu ya apakah waktu itu satu line nggak sama Ye Shiwen atau Elizabeth Beisel atau Stephanie Rice? Kayaknya nggak sempet satu lintasan deh, karena aku waktu itu sempet ada berapa seri, kayaknya ada 3 atau 4 seri gitu. Aku yang seri pertama, jadi nggak sempet satu lintasan sama mereka. Tapi tahu mereka kan? Tahu. Siapa yang nggak tahu? Kalau gaya ganti tahu mereka, itu adalah memegang rekor dunia ya. Katinka Hozu juga ada dari Hungari, dia pernah gaya ganti juga. Jadi sempat berpapasan dengan mereka. Iya, tapi nggak sempat minta foto karena terlalu fokus ngeliatin mereka aja. Itu seperti apa sih auranya mereka itu? Sebagai seorang perenang, Azara melihat udah levelnya elit dunia itu. Apa sih yang kamu lihat sepintas? Apakah konsentrasinya atau pemanasannya? Apa yang menarik dari mereka itu? Kalau yang menarik dari mereka sih mungkin konsentrasinya sih. Jadi sebelum mereka turun untuk berlomba, di ruang tunggu itu mereka benar-benar serius banget sih. Benar-benar pakai AirPod, benar-benar dengerin musik. Kayak abis itu duduk diam aja sendiri, nggak mau ngobrol sama siapa gitu. Jadi emang benar-benar fokus sama konsentrasi banget. Dan itu memang ciri perenang ya. Kamu sendiri kalau mau turun begitu ritualnya apa? Kalau misalkan aku sih terkadang suka dengerin musik juga. Atau biasanya kalau terlalu nervous banget sih biasanya aku bawa santai sih, ngobrol sama teman-teman biasanya di ruang tunggu. Oh, di ruang tunggu. Iya. Soalnya kalau misalkan terlalu diem fokus gitu biasanya makin deg-degan kalau misalkan aku. Jadi dibawa santai aja ngobrol Lagunya sama lagu teman-teman. apa tuh di earphone kalau? Lagunya
apapun itu Lagu lagu yang buat hip-hop tenang sih. atau lagu- Hip hop sih. Hip hop. Hip hop, pop juga aku suka. Oke, itu membantu dirimu juga ya, membantu. Membantu sih biar Iya, lebih iya. semangat ya. Semangat lagi. 4 menit 28,43 detik rekor dunia. Kamu tuh 4 menit 48 ya? 4 menit 48. Itu jaraknya Masih jauh. masih jauh banget. tuh ya. Kebayang mereka ketika awal gaya kupu-kupu itu seperti apa. Tapi kamu bisa tuh ke situ. Paling tidak mendekati 4 menit 28. Harus latihan lebih giat Amin. lagi. Nah, latihan untuk mencapai itu. Yang sekarang ini cukup nggak? Pertanyaan agak-agak tricky nih. Untuk mencapai sekaliber tadi, Elizabeth Basel, Stephanie Rice, ada Australia rekor dunia 4 menit 28,43 detik. Mungkin latihan yang sekarang dibilang cukup, Ya. tapi belum terlalu cukup sih menurut aku. Kalau misalkan kalau dibandingin sama mereka kalau Iya. dibandingin latihan di luar juga menurut aku latihan aku untuk yang sekarang ini belum cukup sih. Pasti latihan mereka bisa lebih berat daripada latihan aku yang sekarang. Fokus ke mereka tuh biasanya latihan apa? Latihan tekniknya lebih banyak atau seperti kamu nge-gymnya lebih juga seimbang dengan latihan teknik? Kalau misalkan selama ini aku ngelihat mereka di YouTube latihannya itu gimana sih? Ini sih mungkin mereka latihan di gymnya sih, latihan fisiknya mereka banyak dan kuat sih. Berarti kamu harus makin berotot dong. Iya makanya nih Jadi ikutin latihan fisiknya kayak harus dikuatin ikutin tuh lagi. nasihat papamu tuh makan yang Makan yang banyak. Makan yang banyak, kalori yang cukup sehingga ngebentuk ototnya kan. Oke. Nah, sekarang ini jauh dari orang tua ya? Nggak jauh-jauh banget sih. Aku tinggal di Jakarta, Papa mama? papa mama tinggal di BSD. Oh, aku pikir Cuma- di Riau sana gitu. Jadi setiap hari bisa ketemu papa mama dong kalau lagi itu, atau setiap weekend. Kalau tiap weekend aja sih. Sabtu sore biasa aku pulang ke rumah, abis itu Minggu sore udah balik ke Jakarta lagi. Oke. Nah, di Indonesia peran klub itu kan cukup penting ya. Justru pelatnas timnas itu kan tinggal memoles lagi, tapi di klub. Nah, yang Zara lihat klub-klub di Indonesia yang tersebar ada di Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung. Bagaimana? Kalau misalkan selama aku ngelihat di klub Indonesia ini, dan aku juga ngelihat di klub aku sendiri ya. Klubmu apa ya? Dulu sih klub renang Blibis di Pekanbaru. Tapi kebetulan tahun ini aku udah mau pindah ke Sulteng sama Ko Albert, Ko Felix juga. Iya. Jadi mau masuk klub Millennium, Oke. klubnya mereka gitu. Kalau menurut aku sih yang aku lihat di klub Indonesia ini mungkin ini sih lebih ke terkadang tuh aku ngelihat banyak banget orang tua atlet yang suka maksain anaknya untuk berenang. Serius. Misalkan kayak kalau di klub aku ya, aku pernah ngelihat orang tua yang misalkan udah dilatih nih sama pelatihnya. Terus terkadang ada orang tua yang mau ikut-ikutan untuk ngelatih anaknya gitu loh. Seharusnya kan nggak boleh kan. Seharusnya seharusnya ya udah kasih aja kepercayaan ke pelatih kan. Karena kan itu emang tugas pelatih. Tugas orang tua kan seharusnya kayak cuma nganterin anaknya ke kolam renang, ngeliatin anaknya berenang gitu. Jadi nggak usah ikut urusan pelatih gitu. Jadi menurut aku klub di Indonesia sih kurangnya masih itu sih. Banyak banget orang tua yang maksain anaknya. Dan juga ada beberapa kejadian yang kayak misalkan anaknya nggak suka renang, misalkan anaknya suka olahraga lain. Betul. Tapi orang tuanya maksain anaknya untuk renang. Jadi kan otomatis anak itu ngelakuin renang enggak dari dalam dirinya sendiri kan, terpaksa ngelakuin karena orang tuanya mau. Jadi anaknya nggak enjoy ngelakuin latihan renang. Nggak happy, nggak enjoy. Iya bener gitu. Jadi ngelakuinnya terpaksa. Nah, ini kan bicara orang tua. Kita feedback ke belakang, katanya kamu usia 4 tahun sudah diceburin.
Didorong apa dicebur sama ayahmu seorang petenis meja, mamamu seorang voli. Tiba-tiba dirimu sukanya renang, gimana ceritanya tuh? Jadi kedua kakakku juga kebetulan atlet renang. Jadi dulu waktu masih kecil aku sering dibawa ke tempat mereka latihan. Jadi aku cuma duduk ngeliatin mereka berenang aja. Terus ya aku ngomong sama papa mama, aku mau juga dong diikutin renang. Terus akhirnya karena aku ngomong kayak gitu, ya aku akhirnya diikutin renang, di lesin renang. Di lesin. Gitu. Oh dulu istilahnya les renang. Iya. Jadi dulu umur 3-4 tahun itu masih pakai pelampung yang di samping, masih pakai papan di depan, belajarnya cuma kaki-kaki doang gitu awalnya. Sampai sekarang kecanduan renang. Apa sih yang membuat Zara kok jatuh cinta banget sama cabang yang satu ini? Padahal orang tua tadinya tidak mengarahkan ke situ. Yang membuat aku jatuh cinta sih mungkin awalnya waktu pertama-tama ikut lomba renang, terus bisa ketemu banyak orang, terus dapat pengalaman baru, terus juga kalau ikut lomba renang itu ada yang juara, terus ngerasain jadi juara tuh wah bangga gitu lah, maksudnya wah senang juga bisa juara, senang juga bisa bahagiain kedua orang tua gitu kan. Jadi sampai keterusan deh sampai sekarang. Ngomong-ngomong, kamu membawa nama Indonesia lalu podium 1 itu di mana ya? SEA Games kah atau SEA Games 2014 ya? SEA Games 2017. 2017. Ya, SEA Games 2017. Itu di nomor 400 meter gaya ganti. Oh, udah gaya ganti di situ. Udah. Itu pertama kalinya Zara ada di podium, lalu merah putih dinaikkan dan lagu Indonesia Raya. Enggak, SEA Games 2017 itu aku dapat perak. Nah, dapat perak. Iya, dapat perak. Yang juara satunya waktu itu Vietnam. Di Vietnam. Juara satunya dari Vietnam. Oh gitu. Ya, aku waktu itu juara 2 dapat perak. Nice. Nah, lalu pelajaran penting apa yang kamu dapat dari selama menggeluti renang sekian puluh tahun ini buat hidup? Pelajaran penting dari renang yang aku ambil mungkin kalau misalkan kita punya cita-cita, kalau misalkan kita punya impian, kita harus jangan mudah menyerah sih. Kita harus mengejar cita-cita kita itu, terus juga kita harus buat goal kita sendiri. Ya kalau bisa target target dari diri kita sendiri. Bisa juga misalkan kayak ditulis di kertas. Aku biasanya kalau punya goal itu selalu aku tulis di kertas. Tempel. Iya, aku tempel. Kertas itu aku dekorasi pakai pensil warna, jadi lebih berwarna. Terus gambar-gambar medali, terus catatan waktunya harus berapa di lomba apa, terus aku tempel. Jadi setiap kalau misalkan bangun tidur ngelihat itu kan jadi kayak semangat lagi. Wah. Jadi atlet katanya siap berkorban, siap mengorbankan kesenangan. Apa yang Zara korbankan untuk mencapai cita-cita sampai sekarang menjadi atlet yang membela Indonesia, Olimpian dan sebagainya? Apa yang kamu korbankan? Waktu bermain sama teman dan berkumpul bareng keluarga. Sedih dengar. Karena ingat banget waktu SMP. SMP itu aku pulang itu jam 3:30. Sedangkan jam 4 itu aku udah harus latihan sore. Jadi biasanya itu habis pulang sekolah, biasanya teman-teman itu selalu ngajak, ayo nongkrong yo di sini. Cuman aku selalu nggak bisa karena memang ada latihan kan. Jadi selalu, aduh maaf ya aku nggak bisa ada latihan. Jadi waktu bermain aku kurang sih. Aku mengorbankan waktu bermain aku demi renang. Dan kumpul bareng keluarga. Karena kan memang kita dapat mes ya, jadi nggak bisa tinggal di rumah, jadi ketemu sama keluarga ya biasanya weekend, kecuali kalau misalkan keluarga mau
datengin ke tempat kita gitu. Tapi semua terbalaskan ketika di podium, ketika mendapatkan juara seperti yang Zara sebutkan tadi. Jadi peranan orang tua sungguh besar buat hidupmu, buat karirmu ya. Dan mereka sampai detik ini tidak menyuruh kamu mundur, tapi terus dorong terus. Enggak, mereka selalu nge-support aku sampai sekarang. Oke. Apa yang dirimu masih kurang? Kamu merasakan aku masih kurang di sini. Mungkin apa ya? Aku mungkin masih kurang di terkadang itu aku ngejalanin renang ini terkadang suka jenuh, suka bosen. Jadi mungkin aku masih kurang di situ sih. Aku masih belum terlalu bisa ngatasin kejenuhan sama kebosanan aku itu. Karena kan dari umur 4 tahun sampai sekarang jalanin latihan renang dan pagi sore selalu gitu aja. Jadi terkadang suka bosen sama jenuh. Oke, next event. Sekarang persiapan latihan terus, pasti kan kamu tulis ada goalnya. Next event apa? Untuk yang regional, untuk nasional. Kalau di bulan November nanti ada Pomnas. Pomnas itu lomba yang antar mahasiswa tapi se-Indonesia. Terus nanti bulan Desember itu ada Indonesia Open. Internasionalnya? Internasionalnya baru tahun depan SEA Games di Kamboja. Dan juga ada Asian Games ya? Iya betul. Seharusnya Asian Games itu tahun ini. Cuman diundur jadi tahun depan. Kamu tulis nggak buat goal kamu tuh? Asian Games. Sekarang belum. Tapi pasti kamu akan tulis. Pasti tahun depan pasti aku tulis. Dan jangan lupa doa kita ini kamu ikut Olimpiade lagi dong. Amin. 2024 Doain di Paris. Pasti nanti ketemu yang tadi tuh, tapi udah satu line ya. Udah satu baris gitu ya. Oke. Thank you for coming. Tapi sebelumnya ada quick question ya. Oke, quick question. Ini kita mau tanya, jawab dengan cepat. Orang makanan dulu deh. Rendang atau kepala ikan? Ini orang Riau nih. Rendang. Film komedi atau film horor? Komedi. Gaya dada atau gaya bebas? Dada. Nge-jeans atau ngerok? Ngerok. Ngerok ya. Cemilan yang paling disukai? Katanya perempuan suka cemil-cemilan. Cemilan yang paling disukai? Oh ini jawab nggak ada pilihannya? Nggak ada. Cemilan yang disukain apa ya? Yupi. Apa tuh? Barang yang paling nempel. Handphone. Ke berbagai handphone. Oke. Sebutkan 3 hal yang menggambarkan dirimu. 3 hal. Pertama? Semangat. Kedua? Disiplin. Semangat, gigi, disiplin. Oh, makanya jadi kalau kamu jadi ketua umum PRSI, apa yang pertama kamu rencanakan? Pertama yang aku rencanakan mengembangkan anak-anak muda sih untuk try out keluar lah. Nih kita ngomong nih ke ketua umum nih supaya sering-sering kirim perenang-perenang muda untuk try out keluar ya. Soalnya kan pasti pengalaman di luar pasti jauh lebih banyak kan. Gitu. Thank you. Wow, 30 menit kita dapat banyak nih buat sport friends semua. Ada tips bagaimana berenang, ada bagaimana menjalankan disiplin dan semuanya, dan lihat juga bagaimana memulai satu renang dari pakai apa lagi? Pakai balon ya sampai sekarang jadi seorang perenang nasional. Thank you Zara. Makasih juga. Apapun yang kami rencanakan, cita-cita akan berhasil dan seluruh penggemar renang di Indonesia akan mendukung dirimu. Oke, dan jangan lupa ini juga akan bisa didengar di Radio MGN setiap hari Jumat. Thank you Zara. Thank you semua. Thank you semua. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.